Kenangan terburuk saya ketika jadi kiai itu gini, saya ada beberapa guru SD datang ke saya. Ini agak-agak masalah besar. Gus, boleh enggak buka ujian nasional yang masih disegel? Semua guru bilang enggak boleh, itu kriminal kan. Ada satu guru yang bikin analogi agak kacau. Boleh saja. Wong ujian di kuburan saja dibocorkan para kiai enggak apa-apa. Itu tapi ini kriminal ya. Perhatian kepada kiai, nggak boleh memukul pemateri. Jadi tentu itu analogi yang salah kan. Marrobuka kan, Tuhan kamu siapa, Nabi kamu. Tuhan kamu siapa, Nabi kamu siapa, imam kamu siapa. Ini kan sudah dibocorkan oleh para kiai. Artinya apa? Nak raiso jawab kebablasan gitu. Terus guru ini berpikir kalau ujian akhirat sekrusial itu saja bisa dibocorkan, kenapa ujian nasional tidak boleh? Tentu ini kias yang salah, saya tidak ngajari seperti itu. Tapi saya ngajari ke kalian betapa mudahnya masuk surga. Kunci jawaban sudah dikasih, kunci pintu masuk sudah dikasih. Kok sampai tidak masuk, ini kebablasan. Paling salah gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia SIP TV dan SIP Lovers dimanapun berada. Kali ini SIP TV dalam segmen mengaji dan bersyolawat akan meliput biografi atau profil dari dai muda zaman now yang mempunyai derajat keilmuan yang tinggi dan luas. Beliau juga selain ahli ilmu tafsir juga pakar ilmu Al-Quran, juga mempunyai kedalaman ilmu di bidang tasawuf. Siapa dia pemirsa? Ya, beliau adalah Gus Baha. Dan berikut ini SIP TV akan mengulas mengenai profil lengkap beliau. Namun sebelumnya silakan simak tayangan berikut ini. Begini, saya ini ibarat marketing. Kalau orang Kristiani itu kan setiap orang mati sudah tenang bersama Bapak di surga. Jadi kampanye itu menarik sekali. Sementara kita sudah kiai, sudah imam masjid, sudah ulama, masih saja dikhawatirkan su'ul khotimah. Ini kalau kampanye ini tidak imbang, ini nanti saya takut kalah. Makanya saya bilang pokoknya semua orang mukmin itu ahlul jannah. Karena memang asli hadisnya seperti itu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahwa kemudian ada beberapa kiai yang mungkin wataknya itu pesimis, kemudian bikin sekian aturan-aturan yang sebetulnya itu cerminan dari pesimisnya. Terus seakan-akan masuk surga itu susahnya bukan main. Nah itu saya tidak setuju, karena tadi pasti kalah dengan kampanye sebelah yang setiap orang mati dibilang sudah tenang bersama Bapak apa? Di surga. Jadi ini penting. Terus kedua saya bilang agama ini sudah begitu baik. Masa kunci surga sudah dibocorkan, miftahul jannah la ilaha illallah. Masa sudah pegang kuncinya nggak jadi masuk surga, itu kan aneh. Ya sudah masuk saja, tapi tidak usah minta bantuan saya, masuk aja, kan sudah pegang kuncinya. Gus Baha adalah salah satu ulama yang dikenal sebagai ahli tafsir dan pakar Al-Quran. Ia memiliki nama lengkap Kiai Haji Ahmad Bahodin Nur Salim. Ia lahir pada 15 Maret tahun 1970 di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Ia merupakan putra dari Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz, seorang ulama pakar Al-Quran dan pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IAA di Narukan, Kragan, Rembang. Ia juga memiliki nasab yang bersambung kepada para ulama besar, baik dari jalur ayah maupun ibunya. Bapak saya itu orang hafal Quran, alim, tapi lucu, senengan ibu ya. Kalau ngajarkan saya tauhid, tasawuf itu gampang. Hak, kamu punya tetangga, punya Innova. Terus kamu berpikir, kamu miskin berpikir, itu pajaknya aja berapa, kalau apa itu hanya sudah halus itu gantinya kayak apa, kalau rusak kayak apa. Terus kata bapak, udah ikut punya kok, mikir. Terus coba kamu nggak ikut punya Alphard. Terus saya mikir, wah itu pajaknya berapa Pak Martinus, bisa dipakai beli motor kan, pajaknya apa? Alphard. Oh nggak ikut punya kok. Nah, dunia itu rawekmu, mau pikir lah apa sing duwe. Maksudnya itu, dunia itu milik Allah, apa kamu pikir itu milik yang punya gitu. Nah, itu yang dimaksud dalam ilmu tasawuf, da'it tadbir fama qoma bi ghairuk latukim bihi nafsak. Sudah kamu tidak usah ikut campur, itu wilayahnya Allah gitu. Karena wong nggak ikut punya kok ikut
Mikir. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat, bahak sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong, pernah ditetir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya cara Abul Hasan Asyadzili kowe ora usah mikir sholat ditampa taro ora usah mbok mikir. Kowe ditetir tau sujud itu hebat. Gus Baha menempuh pendidikan formal di SD Negeri Sarang 1, SMP Negeri 1 Sarang, dan SMA Negeri 1 Sarang. Selain itu, ia juga mondok di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang yang diasuh oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Di pesantren ini, ia belajar ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu tafsir dan Al-Quran. Betulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah, dia setiap hari bilang, besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya, ketika Anda mensifati Allah, dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan, sehingga ketika kita mati, santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak ngandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga agak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Terus saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim lah. Tenang, terus anteng, gak gejlok-gejlokan. Itu tidak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawanya. Bala Quran, sering gojlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok, saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, gak usah sowan ning kene mbek ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya supaya rudat ilal adat. Adat sebelum dia punya penyakit istihadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Tapi kalau saya wibawa, moro pasar go tasbih duwilu. Iku mesti wong salaman njaluk donga yakin. Jadi barokah uraan itu ya banyak. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sarang, Gus Baha menikah dengan Ning Winda, seorang anak kiai dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan pada tahun 2003. Ia kemudian memilih menetap di Yogyakarta bersama istri dan 3 anaknya yang bernama Tasbiha Mahmidah Hasan, Tasbiha Mila, dan Tasbiha. Sa'duna fid dunya Fawzuna fil ukhra Bi Khadijatal kubra Wa Fatimatan Zahra Sa'duna fid. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan dari Gus Baha yang tetap memelihara orisinalitasnya. Ya, alhamdulillah masih campur bahasa Jawa juga walaupun di sini banyak orang Betawi yang nggak ngerti. Gini. Saya bahasa Jawa itu bentuk tawaduk saya. Berarti saya kayak lokal hanya kayak Jawa. Saya sering dikomplain orang. Gus, Anda ini kayak nasional atau ke bahasa Indonesia. Justru bentuk tawaduk saya kamu itu nggak pernah rasanya jadi kiai gitu. Nabi-nabi saja dulu aja iskola li kaumih. Jadi hanya terus akhirnya jangan ngamur saja masih punya dalil gitu. Jadi saya bahasa Jawa itu justru tawaduk saya merasa kiai ya di daerah saya, di komunitas saya. Udah merasa kiai global, kiai nasional. Wong nabi-nabi dulu aja sekolah di kaum, kecuali banyak Habib Jinten ini yang lila kafatil khalq, yang lainnya itu di kaumi semua. Sebenarnya saya tidak ingin berargumentasi supaya kamu tahu bahwa pilihan saya itu ada sanad itu aja. Gus Baha memiliki sanad ilmu yang tinggi dan luas. Ia merupakan murid dari ulama-ulama harismatik seperti Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Arwani Al-Hafiz Kudus, Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz Kajen Pati, Kiai Haji Mustafa Bisri Gusmus, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki Gusrori, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, dan Kiai Haji Ali Maksum. Imam Alamuddin itu jadi wali itu karena dia ahli matematika. Beliau ahli usul fikih, ahli fikih, tapi senangannya ngajar matematika. Sampai muridnya sanksi ini masuk surga enggak ya? Walhasil dalam cerita keramat beliau, itu beliau masuk surga itu dijamin dapat surga itu karena ngajar matematika.
tapi di hati beliau hanya satu. Akhirnya beliau cerita, angka 2 atau 3, nisbatul wahid wal isnaini ila mi'ah wa ila ma la nihayatallah, semuanya sama, nisbatul far'i ilal asli, kata beliau. Mbok angka 2, 3, 1000 sampai 1 miliar, itu perbandingannya dengan angka 1 apa hubungannya? Al far'i ma'al asli, yaitu angka 2, 3 adalah cabang dari angka 1. Jadi alam raya sebanyak apapun, ada galaksi, ada Mars, ada apa saja, tetap dimulai dari wujud yang satu, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menjadikan matematika sebagai alat perangkat untuk tahu. Ketika ayam mengeluarkan telur, telur kemudian menjadi ayam lagi. Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda milih mana? Milih apa? Telur. Kalau ini ayam. Ayam lahir dari Nah, pertanyaannya begini kalau menurut tauhid. Ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur. Ketika Anda mengatakan mungkin, kontribusi Anda terhadap kemungkinan itu apa? Kan sama, Anda tidak ikut menciptakan. Wong tidak ikut menciptakan kok menvonis mungkin dan tidak mungkin. Kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah, loh, ketika itu kamu anggap mungkin, kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat. Kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin ayam. Artinya meskipun telur jadi ayam, ayam jadi telur sampai kiamat, tetap ada kontribusi kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gus Baha kecil memulai menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri, Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidz. Hingga pada usia yang masih sangat belia, beliau telah menghatamkan Al-Quran beserta qiraahnya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau. Menginjak usia remaja, Kiai Nur Salim menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmat kepada Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang, sekitar 10 km arah timur Narukan. Di Al-Anwar inilah beliau terlihat sangat menonjol dalam bidang ilmu syariat seperti fikih, hadits, dan tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanat prestisius keilmiahan yang diemban oleh beliau selama mondok di Al-Anwar, seperti Rois Fatul Muin dan Ketua Marif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Logikanya gini, langit bumi ini kan wujud itu punya eksistensi. Kalau langit bumi ini wujud, alam raya ini nyata, lalu kamu mengatakan sebelum alam raya ini ketiadaan, berarti ada satu kesimpulan ketiadaan menciptakan yang ada. Itu malah gendeng bareng. Logikanya kan nggak kena. Al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang nggak ada menyebabkan atau menjadikan sesuatu yang ada. Padahal pertanyaannya tadi gitu, ya sudah kalau kamu nggak percaya saya sebagai Tuhan, sebagai pencipta awal, sudah ada usah Tuhan-Tuhanan. Tapi ya mari goblok bareng dengan mengatakan bahwa alam yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Jadi Juber, saya tidak mau goblok Muhammad, sudahlah iman saja saya, karena saya tidak mau goblok. Jadi agama ini datang dengan keceriaan berpikir. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadatin ja'a bil iltizat al-aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu saking yakinnya setiap problem itu ada malaikat Jibril datang, saking yakinnya. Suatu saat ada orang Yahudi tanya, Muhammad, kalau kamu Nabi betul, beritahu kami tentang Dzulqarnain, beritahu kami tentang Ruh, beritahu kami tentang Luqman Al-Hakim. Nabi karena reputasi hariannya dipandu Jibril bilang, ya sudah besok datang lagi ke sini, tak jawab. Ternyata Jibril nggak datang. Semua ditunggu lama nggak datang sampai utusan. Padahal yang tanya orang Yahudi yang sukanya bully Nabi. Lama nggak datang. Lama-lama protes, Jibril ini gimana? Saya dalam keadaan tertekan malah tidak datang. Datang-datang Jibril dengan tanda kutip nyalahkan. Yaitu ada ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha. Jangan katakan besok bisa melakukan sesuatu tanpa mensandarkan itu semua kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semenjak itu Nabi mensyariatkan kalau kamu janji harus mengatakan insyaallah. Saat mondok di Al-Anwar ini pula beliau menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan hafalan kitab Fathul Muin dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Menurut sebuah riwayat, dari sekian banyak hafalan beliau tersebut menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar
yang memegang rekor hafalan terbanyak di era beliau. Wonten ustad niku sowan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu Bani Abbas, niku pintere ra karuan, tapi rojo. Si ustad niki mentang-mentang kulil haqqa walau kana murron matur, ya Amirul Mukminin ini nasihun lak famusyaddidun alaika. Saya akan nasihati Anda tapi agak keras karena ini demi kebenaran. Jawab Harun Ar-Rasyid, uskut ya jahil, kamu diam. Inna wa ta'ala arsalaman huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika yaqulu wa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kowe ora usah ape kasar mbek aku. Kowe iku sapa? Allah tahu ngutus wong sing luwih apik timbang kowe. Maksudnya Nabi sinten Musa. Diutus ning wong sing luwih elek timbang aku, yaiku Fir'aun. Iku wae ana aturane, iku faqula lahu qawlan layyinan. Nak ngomong nak dakwah sing apik, sing halus. Akhirnya ustadnya jebule pinter jenengan, just langsung pamit. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobat. Dan ketika beliau dengan basariyahnya nggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ini ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Bahkan tiap-tiap musyawarah yang akan beliau ikuti akan serta-merta ditolak oleh kawan-kawannya, sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, luasan wawasan dan banyaknya hafalan beliau. Sholat qadha itu normalnya tidak wajib. Normalnya secara fikih tidak wajib karena timingnya waktunya sudah kelewat. Misalnya anak SD atau SMP sekolah jam 2 siang datang jam 4 sore kan normalnya sudah nggak ada gunanya karena waktunya sudah selesai. Padahal sholat itu berwaktu. Tapi karena Nabi pernah qadha, Nabi itu pernah dan Nabi itu memang luar biasa. Pas qadha saja didesain nggak salah. Padahal mestinya qadha itu kan gimana gitu. Nabi itu sudah sekitar 3:30 lalu jam 3. Bilang ke Bilal, Bilal saya ini ngantuk mau tidur. Dah tidur saja ya Rasulullah. Saya ini mau sholat malam sampai subuh. Tenang saja. Ya kalau gitu ikhla lana lail, kamu jaga. Iya tenang aja Nabi. Setelah sholat ternyata Bilal ketiduran juga. sampai sekitar jam 8 kalau setengah 9 sampai tidak membangunkan kita kecuali harus samsi sampai matahari panas. Terus Nabi ditanya, Bilal gimana janji kamu? Katanya Bilal, saya juga ngalami apa yang kau alami ya Rasulullah. Akhirnya terus Nabi nyuruh Bilal, walhasil diadakan sholat jamaah. Nah berkahnya Nabi didesain lupa tadi diketahui kalau sholat qadha itu wajib. Andai kan tidak terjadi kesalahan itu maka qadha itu tidak wajib karena momentumnya sudah kelewat. Quran itu sakral, nggak mungkin salah. Kalau ada salah, berarti salah penafsirnya, salah penerjemahnya. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral. Misalnya orang ngomong kiamat itu berdasar hitungannya Quran, itu tahun 2012. Nyatanya gini rasido kiamat. Sampai kulo sering tak SMS, konco-konco kulo sing kiai. Gus ngenteni kiamat teng pundi? Terus nang kene lho nang omahku mek ngopi ya. Kiamat kok ngono sing wedi ya akeh perkarane apa napa? Kiamat 2012. Nah rencana aku ben sesuk. Wong ora melok gawe kiamat kok geger. Wong Rasulullah sing kekasih pangeran wae ndak dikasih tahu kapan. Israfil lho sing nggo trompet ngalor kidul. Kowe ora ngerti kok. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau Mbah Maimun Zubair untuk berbagai keperluan. Mulai dari sekedar berbincang santai, hingga urusan mencari tabir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar. Hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Mbah Mun. Saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya
sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh itu. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%? Enggak kan? Saya pernah ditanya sama seseorang, Gus, beberapa nabi itu kan poligami. Poligami itu bukti hipersek. Karena yang tanya itu orang nasionalis yang nggak pati senang Islam. Terus tak balik tanya, perempuan itu makhluk lemah enggak? Ya lemah. Kalau nolong lama 1 itu gimana? Ya baik. Kenapa nolong 2 jadi tidak baik? Harusnya kalau nolong 3 tidak baik. Tapi saya tidak dukung poligami. Ini cerita saya. Setidaknya mereka jadi ingat. Saya itu pernah ditanya agak-agak orang ateis. Dia benci Islam tapi neliti Islam. Pertanyaan kedua, kenapa dalam perang itu seakan-akan Nabi itu perampok, hartanya orang kafir disita kemudian menjadi ghanimah? Itu kan kayak ngerampok. Terus saya tanya gini, kalau ada penjahat ke rumah kamu kemudian pakai senjata api, setelah kamu ringkus, itu senjata api kamu kembalikan apa kamu sita? Oh ya saya sita, kalau tak kembalikan dipakai ngerampok lagi. Ya sama seperti itu, kalau kekuatan mereka dikembalikan akan dipakai kekuatan mereka lagi. Pernah pada suatu ketika beliau dipanggil untuk mencarikan tabir tentang suatu persoalan oleh Mbah Maimun Zubair guru beliau. Karena saking cepatnya tabir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Mbah Mun pun terharu dan ngendikan, "Yo Hak, koi pancen cerdas tenan iya Hak, kamu memang benar-benar cerdas." Selain itu, Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Mbah Maimun Zubair saat memberikan mawaidz di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri tenan iku yo koyo Baha iku, santri yang sebenarnya itu ya seperti Baha itu. Begitu kurang lebih ngendikan Mbah Mun. Dalam riwayat pendidikan beliau, semenjak kecil hingga beliau mengasuh pesantren warisan ayahnya sekarang, beliau hanya mengenyam pendidikan dari 2 pesantren, yakni pesantren ayahnya sendiri di Desa Narukan dan pesantren Al-Anwar Karangmangu, Rembang. Pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada beliau untuk mondok di Rusyefah atau Yaman. Namun beliau lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya Madrasah Ghazaliyah Syafiyah PP, Al-Anwar dan pesantrennya sendiri Al-P3YA. Gus Baha telah memberikan banyak jasa dan karya bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Beberapa jasa dan karya beliau antara lain, menjadi salah satu ulama ahli tafsir dan pakar Al-Quran yang memiliki pengetahuan mendalam seputar ayat-ayat suci. Menjadi salah satu ulama yang aktif dalam gerakan Jantiko Mantap Zikrul Ghafilin yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Menjadi salah satu ulama yang mendukung gerakan santri Gus di Papua yang bertujuan untuk menyebarkan Islam di tanah Papua. Menulis beberapa buku tentang tafsir Al-Quran seperti Tafsir Surat Al-Fatihah, Rahasia-rahasia pembukaan kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tafsir Surat Al-Baqarah, Rahasia-rahasia sapi betina dalam kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tafsir Surat Al-Kahfi, Rahasia-rahasia penghuni gua dalam kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain-lain. Demikian pemirsa setia SIP TV dan SIP Lovers dimanapun berada, ulasan mengenai biografi atau profil dari Gus Baha. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini untuk subscribe, like, and di-share. Salam SIP selalu untuk kita semua. SIP TV selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husain dan siap dikatakan goblok karena bertanya. Gus Baha ini berapa bulan yang lalu diangkat sebagai Rois Suriah PBNU dan itu tidak melalui proses kaderisasi, melalui ranting, MWC dan seterusnya. Padahal Ustadz Khairuddin ini di sini paling alim, tapi beliau masih jadi MWC gitu. Iya, terima kasih. Itu berangkat dari Gus Baha sebagai Rois Suriah. Saya ingin bertanya tentang ke-NU-an yang telah dirumuskan oleh Ki Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena beliau kalau misalnya nanti tidak bisa menjawab berarti diragukan ke Rois Suriahnya.
Oke. Di dalam risalah atau konun asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa secara keagamaan NU menggunakan sistem bermazhab atau mazhub. Serius ini Gus? Yang pertama dalam akidah, terus fikih dan tasawuf. Nah, dalam fikih misalnya NU menganut Abu Hanifah, terus Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 154. Wafatnya tahun 205. Akhirnya berapa? 154. 50. Mungkin kitab saya ditahrif itu Gus. Umur Imam Syafi'i berapa? Apa? Umur Imam Syafi'i berapa? 63. 54. Oh iya. Ya intinya umurnya pendek. Lahirnya Imam Syafi'i tahun berapa? 50, pokok 50 lah. 150 tambah 204. Iya, 204. Kalau Al-Ghazali wafat 505. Nah, iya. Ya pertanyaannya gini Gus, pertanyaannya gini, bahwa sistem bermadhab NU itu yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sementara dalam aspek lain, NU menganut mazhab Abu Hanifah, Malik bin Anas, yang mana salah satu masodirul ahkamnya adalah misalnya Abu Hanifah menggunakan istihsan, Imam Malik menggunakan amalu ahlil Madinah. Nah, ini seperti ada kontradiksi atau kontradiksi interminus istilahnya itu. Di satu sisi pakai kias, tapi di sisi yang lain kok menerima istihsan gitu, menerima amalu ahlul Madinah. Padahal dalam sistem beragama NU itu landasan keagamaannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tapi di dalam ruang lingkup yang lebih dalam bermazhab Abu Hanifah, itu Abu Hanifah menggunakan istihsan. Ini perlu ditambah rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau saya yang salah memahami gitu. Jadi yang dimaksud kias di situ apa Gus? Kalau misalnya kias hamlu maklumin ala maklumin sebagaimana dalam Ghoyah halaman berapa ini? Terima kasih. Jadi yang dimaksud kias dalam rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gimana? Karena masih ada istihsan gitu kan, ada kontradiksi gitu. Kok kias diterima, istihsan juga diterima gitu. Terima kasih. Semoga Gus Baha paham ya. Ini yang semoga yang nular itu bukan hanya GR-nya ya, tapi juga ilmunya beliau semoga nular. Saya persilahkan kepada Kiai. Enggak dijawab, gurunya aja cukup. Ini sama Abdul Wahid. yang ini. Husain. Tapi enggak cucunya Nabi yang Husain. Karena ini juga Husain ya. Husain juga. Ini Husain. Husain. Ada ini budaknya. Ini yang jelas ini hari ini benar-benar kacau. Kacau-kacaunya. Ustadznya bingung, santrinya udah bingung, sombong lagi. Yang boleh sombong tuh yang sudah ada bingung-bingung. Tapi agak apa-apa, saya maafkan ya, memang itu satu-satunya cara dia untuk menang gitu. Ya. Saya jawab tadi yang dari Ustadz Asrar, itu yang penuh misteri mana Asrar. Asrar itu maknanya kan banyak rahasia, itu terjemahan bebasnya penuh misteri. Nggak tahu punya misteri apa. Tadi tanya gimana yang tentang khilaf sama apa? Sama nanya ngulang, coba ulang. Apa? Begini ya, kitab Sajaratul Ma'arif tadi kutipan Anda tak luruskan, itu tagnya di Sajaratul Ma'arif saya hafal, judulnya itu la yutrakul haqqu li ahdil batil, ya enggak?
Itu mesti persis begitu. Yang kamu tadi pasti tidak persis. Saya ini hafal Quran, jadi ingatan saya normal. Terus berhalanya namanya apa? Saya ingat kalau berhala yang di Sofa dan Marwah, Isaf dan Nailah. Kamu enggak ingat? Udah ingat apa dah? Gitu kok jadi guru. Jadi maksudnya itu mungkin jadi gurunya sah karena muridnya lebih bodoh. Tapi yang nggak sah itu gini loh, wong kelas gitu kok melawan saya itu loh. Itu sangat nggak sah ya. Jadi ibaratkan saya ini sudah tisen dilawan LSPK, lu bisa mati. Bisa mati. Begini ya, saya ini belajar itu banyak. Selain belajar banyak, saya itu punya hafalan banyak. Jadi penting ya, hafalan itu penting karena itu kias atau tadi misalnya cerita itu bahasa Arabnya kisah. Tapi asalik anil kisah ilal iktibar itu adalah maslaku ahlil akhyar. Itu masyhur itu dawuh ulama. Jadi dari cerita kemudian diiktibar itu maslakul akhyar manhajnya orang-orang pilihan. Sehingga cerita ini sebetulnya idhoh atau mau idhoh atau kisah ini menjadi iktibar. Dan iktibar masuk yang di antara yang 9 itu. Misalnya begini, sampean guyon di sini. Itu kalau bapak saya masih sugeng, sampean guyon gini dibiarin. Bapak itu pernah sama saya mau manggil santri, kemudian di kangkang itu baru guyon, itu bapak balik. Kembali ke dalam nggak jadi manggil, padahal mau manggil karena ada tamu disuruh lain tamu. Kata bapak gini, Pak kenapa kembali? Santri itu fakir radhi duit. Kok iso guyon itu barang mewah. Maka mengganggu itu haram katanya. Wong fakir ngono kok iso seneng itu luar ya. Mengganggu kesenangan orang fakir adalah dosa. Makanya kalau sampean GR mengalahkan saya monggo mawon. Karena itu satu-satunya cara sampean untuk merasa apa? Menang. Saya tidak usah merasa menang, sudah pasti menang. Merasa tidak merasa sudah menang. Ya coba polling saja. Gus Bah sama Ustaz Asror alim mana? Saya tidak usah jawab. Saya tidak usah jawab, pasti menang saya. Bukan saya yang memenangkan, ya memang menang, memang. Buktinya gampang kan? Sampean ngundang saya apa ngundang Ustaz Asror? Jadi yang angkuh itu sampean bukan saya kan, bukan saya. Jadi iktibar itu maslaku ahlil akhyar. Termasuk yang saya kagum dari kitab Sajaratul Ma'arif adalah ketika malam itu ada rapat, dengerin ya, malam itu ada rapat bahwa besok Musa harus ditangkap. Di antara yang rapat itu adalah ada rojulun sing yaktumu imanah yang disebut waqala rojulun min ali fir'aun apa yaktumu imanah. Karena dia ikut rapat, kemudian dia bocorkan ke Nabi Musa ya, wajah min aqsal madinati seterusnya itu yang innal mala ya'tamiru nabika. Itu wajah rojulun min aqsal madinati apa? Yas'a. Qala ya Musa innal mala ya'tamiru nabika. Itu si rojul ini pagi-pagi mungkin bukan pagi ya, setelah rapat itu langsung bergegas nemui siapa? Nabi Musa, besok kamu akan ditangkap oleh tentara dan kamu akan dieksekusi. Kamu kok tahu? Saya ikut rapat. Tapi karena dia masih yaktumu apa? Iman. Itu kan cerita ya, kita sepakat ya. Itu apa? Cerita, kisah. Tapi Imam Izzuddin bin Abdissalam yang punya gelar Sultanul enggak keliru, Sultanul Ulama. Ini mesti salah gurunya. Sultanul apa? Ulama. Ya. Yang penting kita jangan sampai jadi Sultanul Juhala. Karena ini belum ada presidennya. Raja Wali sudah ada Abdul Qadir. Raja Ulama ada Izzuddin bin Abdissalam. Kayak Raja Bodoh itu terlalu banyak. Makanya kompetisinya susah ini karena terlalu banyak yang jadi apa? Nah, ternyata oleh Izzuddin bin Abdissalam yang diambil contoh itu yas'anya. Maka di ayat itu beliau mengebabkan babul musaroah ila khifdidima. Bab pentingnya bergegas untuk menyelamatkan mengalirnya darahnya seorang mukmin.
Jadi yang dia simpulkan dari kata yas'a bahwa untuk menyelamatkan darah itu orang oleh sakobri, tidak boleh sesempatnya, tapi harus yas'a. Yas'a itu bergegas. Nah itu kan dari kisah menjadi istidlalun fiqhiyun, apa? Menjadi istidlalun fiqhiyun atau amrun fiqhiyun. Allah tidak mengatakan yamshi tapi yas'a, karena pikirannya rojul tadi jangan sampai menangkapnya Mala'u Fir'aun mendahului larinya Musa. Maka di sini yas'a tidak dimaknani sebagai hanya cerita, tapi kesimpulan secara fikih bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus yas'a, harus bergegas. Nah itu contoh. Jadi kalau sampean tanya Syajaratul Ma'arif itu ikut partai mana? Itu ikut partai Itibar. Dari 9 itu ikut partai apa? Itibar. Yang kemudian wakhud biyatika dikhtan, khilah itu boleh asal dibolehkan Allah. Itu kan bukan Nabi Ayub yang ingin khilah, tapi Allah yang mengajarkan khilah. Nah kalau Allah yang mengajarkan itu menjadi halal berdasar kesalahan masing-masing. Sampean tahu nggak ceritanya Nabi Ayub sama istrinya? Apa setengah tahu? Apa? Oh setengah tahu lah. Ini yang setengahnya tak tambahin lagi. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali. Karena memang sunnahnya ulama itu memang punya istri cantik. Entah sunnah itu dengan arti kesunatan, entah takdir tidak tahu. Jadi sampean gak usah tanya istri Gus Bak gimana, ikut sunnah itu. Ikut sunnah. Karena nanti kasihan kalau dia istrinya jelek terus alumni dosowan istrinya cantik kan dia ngenes. Oh kasihan itu ya. Yang cantik juga kasihan, nyiumi tangan orang yang lebih nggak cantik. Ceritanya sebenarnya gini ya. Dari kejauhan, ya saya ulang lagi dari kejauhan, itu istrinya Ayub ini ngomong-ngomong sama lelaki ganteng, padahal itu aslinya Jibril. Singkat cerita, si istri ini karena Ayub ini sudah diembargo masyarakatnya dengan cerita-cerita seperti itu. Pokoknya kita mempercayai versi itu. Setidaknya mengikuti ulama yang mempercayai itu, diantaranya Syekh Nawawi, bahwa memang Nabi Ayub diungsingkan masyarakatnya sampai kesulitan secara finansial, ekonomi dan ketahanan pangan. Terus istrinya itu kerja dapat uang. Suatu saat sampai pada level ekstrimnya, nggak dapat pekerjaan, nggak dapat uang. Kebetulan ada anak raja yang rambutnya itu brodoli, yang nggak punya rambut. Terus disayem bayarkan siapa yang rambut terbaik mau dibeli mahal. Akhirnya istrinya ini menjual apa? Rambutnya. Ya tadi kalau orangnya cantik ya rambutnya cantik. Kalau cantik terus keriting bulat kan susah itu. Kalau keritingnya tidak pas, kalau pas ya tetap cantik ini maksudnya. Nah, ketika dijual terus dapat uang dan itu di atas rata-rata. Si Nabi Ayub ini curiga. Ya bawaan seorang suami yang punya istri cantik, kalau jelek kan gak gampang curiga. Terus buder keriting welek kan suaminya gak gampang curiga. Oh dapat uang banyak ini dari mana? Singkat cerita dengan tanda kutip kesalahpahaman ini menjadikan beliau agak latah bersumpah la adribannaki mi'ata sautin, kamu akan saya pukul mi'ata sautin. Akhirnya Allah ini kan yang Ayub ya orang soleh, cemburu itu sah karena seorang lelaki, seorang suami. Pilihan-pilihan istrinya juga sah. Allah tidak ingin orang solihah seperti istrinya Ayub dapat hukuman yang tidak semestinya. Tapi Allah juga gak ingin hamba yang soleh Ayub ini melanggar sumpahnya. Jadi Allah sendiri yang coro gampangannya memikirkan cara keluar dari sumpah itu. Paham ya? Dan istrinya tidak tersakiti oleh 100 cambuan. Ya 100. Akhirnya Allah bilang gini, ya sudah kamu pakai lidi 100 saja, cambukkan sekali, anggap saja sudah 100. Itu disebut wakhud biadika dikhtam fadrib bihi wala tahnas. Jadi kata 100 tetap 100, tapi si solihah tadi nggak perlu kesakitan dengan 100 pukulan. Tapi ini yang milih biar Allah, tidak kamu. Kalau kamu yang ngilah pasti kriminal. Jadi ayat itu jelas, wakhud itu khitabun minallah li Ayub, bukan Ayub yang mengkhilah. Makanya ada ayat wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Itu kan seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hanya Allah yang bisa mengilhami seperti itu. Ada raja yang maniak perempuan itu sampai ngirim beberapa mata-mata, kalau ada perempuan cantik melintas di daerahnya pasti ditangkap, mau disuguhkan ke rajanya.
Suatu saat yang lewat ini Ibrahim dan Sarah, itu cantik sekali. Jadi ini sudah contoh dua, istrinya Ayub ya cantik, istrinya Ibrahim ya cantik. Karena yang cantik sudah jadi istrinya para nabi, mungkin kamu ini yang nggak tahu saya kebagian apa enggak itu. Kalaupun cantik pasti nggak setingkat siapa? Sarah. Sarah itu cantik sekali. Singkat cerita ditangkap. Kemudian Sarah ini mau diperistri oleh raja. Ketika Ibrahim tanya, perempuan ini hubungannya dengan kamu apa? Nabi Ibrahim pinter karena raja ini maniak perempuan. Kalau dijawab suami pasti dibunuh karena suami itu problem. Ya bagi raja yang maniak perempuan ini kan suami itu. Tapi kalau saya jawab ukhti, ipar pasti dihormati. Karena kalau dijawab ukhti kan iparnya orang cantik. Kayak Kangkang yang punya adik cantik pasti dihormati ustadznya. Wah itu pasti. Sampean goblok lah punya adik cantik terus ustadz kamu tahu itu aman tak jamin. Karena ustadz potongan gini tuh pasti dah ikhlas tak jamin. Imannya pasti guncang itu Bang. Kamu punya adik cantik terus tidak muhafadzah. Sudah ada dikasih ustadznya ya sudah Pak enggak jadi ipar. Oh, udah lulus. Termasuk barokahnya lelaki itu memang punya adik cantik itu kalau tepat di garwo kiai kamu kakaknya kiai. Banyak orang awam tahu-tahu mertuanya kiai. Barokahnya apa? Punya anak cantik itu memang berkah. Maka Ibrahim pintar, beliau jawab ukhti, ini saudara saya. Sehingga dengan demikian beliau akan dihormati sebagai ipar. Tapi kalau bilang suami kan problem pasti dibunuh. Sampai Sarah ini marah-marah, Ibrahim ditarik ke kamar, kamu itu nabi kok bohong. Jadi Sarah itu unik, kecewa dia punya kamu itu nabi kok punya, ya nabi suami kok. Kalau suami bohong biasa, ini suami ya nabi. Nah, ini kan potongan-potongan biasa bohong. Tapi ini kan ya suami ya nabi. Kamu itu suami nabi kok bohong. Ya kalau nabi kan nggak mungkin bohong. Tapi kalau suami tok kayak sampean ini kan, wes mesti bodoh. Bar ngopi di perempuan cantik kok di ngopi, nang di, yo ngopi wae. Karena kalau menyebut warung kopinya pasti apa? Masalah. Makanya kalau dijawab ngopi ning di, kalau istrinya apa yang jaga cantik di umatnya Rasulullah. Karena sekali disebut masalah. Itu akhirnya Nabi Ibrahim jawab, tidak ada di muka bumi ini orang muslim dan muslimah kecuali kamu dan saya. Maka fa'anti ukhti fil Islam. Kamu itu saudara saya dalam Islam. Terus oleh balaghah disebut itu tauriyah apa? Tauriyah. Tauriyah itu kata yang tidak bohong tapi lafadz ini muhtamil. Lafadz ini mirip muhtamil. Jadi sebenarnya saya mengatakan sampean goblok itu goblok dalam hal maksiat. Itu kan keren. Sampean saja yang sudah tersinggung, wong darani goblok itu salah sampean. Padahal saya punya siapkan kalau ditanya Allah, hak mosok santri batal darani goblok. Goblok enggak tahu caranya korupsi, Gusti. Jadi itu sebetulnya kalimat madkhin. Tapi kamu yang keburu suudzon sama saya, kamu anggap itu kalimat apa? Damin. Itu resiko ilmu cekak itu.